Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Mudirul Ma'had Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad Matanallahi bituli hayati syarifah. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat qiyamul lail, teman-teman santri, kesemuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah niki dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa puasa kulo kali panjenengan ini sudah di 10 kedua di dalam bulan Ramadan. Intinya kita sudah ada di tengah-tengah bulan Ramadan. Secara tidak langsung tinggal separuh hari, separuh bulan lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita fahami adalah bahwasanya di bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, disebut dengan bulannya Al-Quran. Kenapa kok disebut dengan bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali diturunkan wahyu oleh Allah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Kenapa kok ini sering saya ucapkan, sering saya terangkan tentang masalah nuzulul Quran? Karena generasi muda zaman sekarang ini banyak yang tahu tentang kapan artis ini lahir, kapan ulang tahunnya ini, ulang tahunnya itu, banyak yang tahu. Tapi ketika kapan Al-Quran pertama kali diturunkan, ini generasi muda banyak yang gak tahu. Oleh sebab itu sering saya kumandangkan tentang masalah ini, tentang masalah nuzulul Quran. Karena di malam 17 Ramadan nuzulul Quran, Gusti Kanjeng Nabi khulwah di dalam Gua Hira. Setelah khulwah di dalam Gua Hira selang beberapa lama, akhirnya Gusti Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril berkata kepada Gusti Kanjeng Nabi, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Gusti Kanjeng Nabi menjawab kepada Jibril, ma ana biqori'in, aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Ma ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Akhirnya Jibril meneruskan dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ila akhirih. Ini adalah ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwasanya kenapa sih di bulan Ramadan niki kok banyak orang seakan-akan mudah untuk membaca Al-Quran, tapi ketika di luar Ramadan orang itu kok sulit membaca Al-Quran. Nggih kados kula kali panjenengan, apabila di dalam bulan Ramadan seakan-akan enak membaca Al-Quran, tenang membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Tapi ketika di luar Ramadan, ketika Ramadan sudah pergi, kula kali panjenengan ingin baca Al-Quran setiap habis Isya gitu saja, beratnya Masya Allah. Males sembarang, banyak godaan, banyak ujian, bahkan filmnya nggih api-api, tamune nggih tambah kathah, sehingga wis nonton film tok, nemoni tamu tok, jagongan tok sampai lali ten Al-Qur'ani. Lah padahal niki akan saya bacakan tentang hadis tentang kemuliaan Al-Qur'an. Di sini dikatakan di dalam hadis niki, waqala alaihi salatu wassalam, Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh, sami tu lailata asra bi al-haqqah yaqul ya Muhammad marra
mur ummataka an yukramu salasan al walid wal alim wal hamilul Quran. Tirose Gusti Kanjeng Nabi, ketika aku Isra, ketika aku perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Gusti Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memuliakan 3 golongan." Perintahkan umatmu untuk memuliakan 3 golongan. Siapa 3 golongan? Yang pertama yaitu adalah, di sini dikatakan yang pertama adalah al-walid. Perintahkan umatmu untuk memuliakan orang tuanya, al-walid. Jadi seakan-akan memuliakan orang tua itu adalah wajib. Wajib, karena di dalam hadis yang lain mengatakan birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Apabila engkau bisa menghormati kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan menghormatimu. Sebaliknya, kalau panjenengan punya anak kok anaknya ngelama ten panjenengan, perlu difahami, panjenengan singin ngelama nomboten ten tiang sepai. Cuma tinggal seperti itu saja. Karena ini hadis, kita wajib iman kepada hadis. Di dalam hadis birru aba'akum, hormati kedua orang tuamu, tabirrukum abna'ukum, maka anak-anakmu kelak, cucu-cucumu kelak akan menghormati kamu. Itu sebagai pedoman. Lek pingin diregani mbek anake nggih kedah ngregani tiang sepai. Cuma gitu saja, pedomannya seperti saja. Itu yang pertama, al-walid. Yang kedua, yang diperintahkan Allah untuk menghormati 3 golongan, yang kedua yaitu adalah wal alim. Orang alim, para ulama niki harus dihormati. Gusti Kanjeng Nabi disuruh merintahkan kula kali panjenengan untuk menghormati orang alim. Kenapa? Niki sering kula sampaikan di dalam hadis, bahwasannya di dalam hadis yang lain dikatakan saya ti zamanun yafiruna minal ulama, bahwasanya nanti di akhir zaman terus Gusti Kanjeng Nabi, orang-orang ini akan lari dari ulama. Maksudnya lari yok nopo? Apakah ulama niku tambah medeni, wajahnya tambah sangar? Mboten. Tapi yang disebut dengan lari dari ulama itu seakan-akan orang itu sudah enggak menghargai ulama. Sudah enggak menghargai ulama. Apa kula niki natih cerita ten kula. Kalau zaman dulu itu orang itu meskipun sesangar-sangarnya, sebajing-bajingannya orang zaman kuno, itu apabila ketemu dengan ulama tetap hormat. Tetap hormat, tetap takzim kepada ulama. Kalau bahasanya nakal ya nakal, nyabung ayam, tapi ketika ketemu ulama tetap takzim. Itu kalau orang-orang zaman dulu. Zaman sekarang ya firuna minal ulama, akan jauh dari ulama. Ojo sing nakal, sing gak nakal niku mawon boten purun menghormati ulama. Bahkan menjauh dari ulama. Fasayabtaliyahumullahu bisalasatil baliyat. Tirose Gusti Kanjeng Nabi, orang tersebut akan diberikan 3 bala. Akan diberikan 3 musibah. Lek senengane ngadoh toko ulama akan diberikan 3 musibah. Yang pertama apa? Wa yarfa'u al-barakata min kasbihim. Ini yang pertama. Orang tersebut akan diangkat keberkahan hartanya, keberkahan dunianya. Kerja ngoyo tapi seakan-akan terus kurang. Terus kurang. Diwehi rezeki 1 juta kurang, diberi rezeki 5 juta kurang, diberi rezeki 10 juta kurang, terus kurang karena enggak barokah. Napa sebabnya? Ya firuna minal ulama. Karena jauh dari ulama. Yang kedua, wa yusallitu sultanan dzalima. Orang tersebut akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi panjenengan saumpami enggak ada pemimpin zalim, enggak usah nyalakan pemimpin, salahkan di sekitar panjenengan, jauh enggak dengan ulama. Kalau di sekitar panjenengan bisa dekat dengan ulama, Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya wis zalim, kalau pemimpinnya sudah enggak adil, kalau pemimpinnya sudah enggak berpihak pada rakyat, perlu dipertanyakan, rakyat ini ku ngadoh napa nyidek kalian ulama. Cuman gitu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila orang jauh dari ulama, wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Ini yang paling bahaya. Orang tersebut akan meninggal, akan keluar dari dunia dengan tanpa membawa iman. Ini bagi orang-orang yang jauh dari para ulama. Kembali ke dalam hadis ini bahwasanya Gusti Allah menyuruh kepada Gusti Kanjeng Nabi untuk menyuruh umatnya untuk hormat kepada 3 golongan. Orang tua,
yang kedua adalah al-alim, yang ketiga adalah wahamilil Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran, lah cinta niku banyak macam nih. Enten kalane ngeten. Biasanya niki bahasane tiang-tiang sing bodoh tapi ngerti, bodoh tapi ngerti. Biasanya ngeten. Jarne wis aku gak iso maca Al-Quran. Tapi saben ono wong maca Al-Quran, kiambake remen. Dia tuh senang, saking senangnya niku, gitu kok no jajan wong sing darusan niku. Gitu kok no makanan wong sing darusan niku. Aku jarno gak melok darusan wong gak iso ngaji. Tapi ngewehi, memberi kepada orang yang membaca Al-Quran, mendukung. Kalau zaman sekarang enggak, bukan mendukung, membenci. Ada orang baca Al-Quran, sopo yang rame ae maca Quran sampai bengi-bengi berbeken. Lah seakan-akan dia itu wis gak seneng, gak iso maca Quran, benci maneh. Padahal di sini dikatakan wahamilul Quran, orang yang selalu membawa Al-Quran. Maksudnya membawa Al-Quran gimana? Mahabbah bil Quran, cinta kepada Al-Quran. Ini yang perlu kita fahami, lebih-lebih niki di bulan Quran. Sebentar lagi kalau kali panjenengan akan merayakan 17 Ramadan. 17 Ramadan temurunnya Al-Quranul Karim. Di dalam hadis niki diterangkan, dilanjutkan, ya Muhammad udhiruhum min ayyabiduhum aw yanhanuhum fa inna ghadabi yashtaddu alaman yaghbadahum. Tirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, ketahuilah jangan kau sakiti orang-orang yang cinta Al-Quran, karena apabila kau menyakiti orang-orang yang mencintai Al-Quran, aku akan menyakitinya sebagaimana dia tidak akan pernah merasakan sakit sebelum dia merasakan sakit dari aku. Niki Allah sangat mengancam bagi orang yang benci kepada orang yang cinta Al-Quran. Jadi enten tiang cinta Al-Quran harus didukung. Harus didukung. Napa malih kula kali panjenengan iki mboten saged maca Al-Quran. Maca Al-Quran sing genah dengan tajwid mboten saged. Isoe mek gur ndukung. Lek ana wong maca Al-Quran openono, gatenono. Karena kenapa? Dengan seperti itu kula kali panjenengan akan kecipratan barokahe Al-Quran. Niki yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli. Ja'altahum indi fid dunya ikraman li ahliha. Tirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang cinta Al-Quran itu adalah kekasihku. Niki tirose Gusti Allah. Mereka adalah kekasihku. Dan di sini dikatakan, aku jadikan mereka mulia di dunia, apalagi di akhirat. Niki terus Gusti Allah. Allah mengatakan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, akan aku jadikan orang-orang yang cinta Al-Quran itu mulia di dunia, apalagi di akhirat. Kula ndek wingi niku sawanten salah satu kiai. Kiai niku dawuh ngeten. Lek sampean iso ngopeni Al-Quran, bakal Al-Quran ngopeni sampean. Kalau sampean itu cinta kepada Al-Quran, maka wis gak usah khawatir. Allah akan ngopeni sampean. Allah yang akan menanggung sampean. Itu di dalam Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran. Terus kemudian di sini dikatakan, laula kaunul Quran mahfudun fi sadrihim la halakat dunya wa man 'alaiha. Dirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, jikalau Al-Quran itu tidak aku titipkan di hati-hati orang yang cinta Al-Quran, maka niscaya dunia ini sudah hancur. Dunia ini sudah hancur. Karena kenapa? Dunia ini masih bertahan sampai sekian lamanya ini karena Allah masih titipkan Quran di dalam hati-hati orang yang cinta Al-Quran. Jadi hati-hati. Jangan sampai kula kali panjenengan benci kepada orang yang ahli Quran, orang yang cinta Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Dek wingi niku kula ngisi pengajian di salah satu napa niki pengajian ten daerah Malang mriku. Ada salah satu jamaah tanya ten kula ngeten, Gus, kula niku remen ten Al-Quran. Cuman salahnya saya itu satu, kula sing niku nakal, mboten nate belajar Al-Quran sehingga sekarang ini saya nggak bisa baca Al-Quran. Gimana supaya aku ini bisa dikatakan orang yang mahabbah kepada Al-Quran sedangkan aku nggak bisa baca Al-Quran? Kula sanjang ten tiyang niku wau, jenengan sagete napa, Pak? Jenengan sagete maos napa? Akhirnya bapak niku wau jawab, kula sagete niku maos kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kalian Fatihah. Niku mawon sing kula saged.
Akhirnya kula sanjang ngeten, pokoknya sama niku waos sama saja panjenengan seperti halnya membaca Al-Qur'an keseluruhan. Tadi panjenengan lek saged kulhu nggih maos kulhu mawon ten griya. Pokoknya jangan sampai rumah-rumah kula kali panjenengan tidak pernah tersentuh oleh Al-Qur'an. Harus diwacani Al-Qur'an. Niku sing keberapa nih? Ketiga. Kemudian dikatakan lagi, ya Muhammad hamilil Qur'an idza mata tabki alaihi samawati wal ardi wa malaikati. Tirose Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah jikalau orang-orang yang cinta Al-Qur'an itu mati, maka niscaya langit, bumi dan malaikat-malaikatku semuanya menangisinya. Semuanya menangisinya. Susah. Keranten nopo? Di hatinya enten Al-Qur'an. Dan sebab di hatinya ada Al-Qur'an, itulah yang menyebabkan dunia bertahan sampai sejauh ini. Kalau enggak ada Al-Qur'an di dalam hati-hati orang yang cinta pada Al-Qur'an, wes buyar dunia ini. Sudah kiamat dunia ini. Itu fadilahnya orang yang cinta Al-Qur'an. Yang selanjutnya, ya Muhammad, innal jannata tusyaqqa ilai salasah. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya dunia itu rindu, cinta kepada 3 golongan. Siapa 3 golongan? Yang pertama, anta, tirose Gusti Allah. Kepadamu wahai Muhammad, surga rindu kepadamu. Yang kedua siapa? Wa sahibika Abi Bakrin wa Umar. Yang kedua, surga ini cinta kepada atau rindu kepada sahabatmu, yaitu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan yang ketiga, surga itu cinta dan rindu kepada hamilil Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi teman-teman santri sing ngafal Al-Quran jangan kecil hati. Ndelok Al-Quran sing kandele kok ngene iki, waduh kok cek kandele iso gak iki aku hafalan iki. Jangan takut, jangan kecil hati, hafalkan Al-Quran. Karena dengan memasukkan Al-Quran ke dalam hati-hati panjenengan semua ini, maka panjenengan termasuk sing nyonggo bumi niki. Sebab bumi bertahan sampai detik ini nggih sebab panjenengan hafalan Al-Quran. Sebab panjenengan iku cinta terhadap Al-Quran. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa tidak bisa membaca Al-Quran, nggih monggo sebisanya panjenengan maca nopo. Panjenengan harus istiqomah. Oh aku istiqomah maca Fatihah saben wengi ping 11. Nggih niku monggo diamalaken. Oh aku pingin istiqomah sadurunge turu maca kulhu ping 3. Nggih monggo. Maca kul a'udzu bil falak sepisan, kul a'udzu binnas sepisan. Nggih hafale niku sagete niku mboten napa-napa. Wong niku nggih Al-Qur'an. Itu yang harus diamalkan daripada kula kali panjenengan tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Apalagi kula kali panjenengan benci terhadap Al-Qur'an. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan kados ngeten niki. Kersane pun mik-mik terus corongan-corongan niki muni semuanya melantunkan lafal-lafal Al-Qur'an. Kersane mboten napa-napa. Daripada mik-mik niki muni mek gur salonan dangdutan tok. Ngoten niku. Wis kali-kali desa kula kali panjenengan iki disirami dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Daripada coba panjenengan fahami 12 bulan Koryah kula kali panjenengan desa kula kali panjenengan mesak ulan sing diguyur Al-Qur'an. 11 bulan ten pundi diguyur dangdutan. Diguyur dangdutan bendino nyetel dangdutan. Nggih mboten napa-napa, ngoten mboten napa-napa. Tapi lek pas wae Ramadan maca Al-Qur'an sampai wengi aja disalahno. Pun disalahaken karena itu adalah rasa cinta mereka untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang minulya, mboten saged mboten kathah sing kajeng kula sampaiaken, mungkin hanya niki sing saged kula sampaiaken. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken menjadi tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan semua para jamaah, para santri diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur ingkang panjang, diberikan ilmu yang barokah manfaat, diberikan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki ingkang kathah barokah, diberikan putra-putra ingkang solih lan solihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.